Huh? 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 Fucking over Tussie. I don't know how this shit got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Prodi Hukum Keluarga semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mazhab ulama tentang beberapa hal yang berkaitan dengan siwak. Pendahuluan, mazhab ulama menyatakan bersiwak hukumnya sunnah. Beberapa hal yang berkaitan dengan siwak. Para sahabat, kami menyatakan anjuran memulai bersiwak dari sisi mulut sebelah kanan berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai sesuatu dari bagian kanan saat bersuci. Ini contohnya, anggap aja ini siwak. Nah, kita disunahkan itu memulainya dari sebelah kanan. Kalau guru saya mengajari kita dari sebelah kanan membentuk angka 8, jadi begini. Sampai 3 kali. Menyisir dan seluruh kondisi beliau. Hal ini juga dianalogikan dalam masalah berwudu. Jadi ya kita menyisir, terus itu berwudu, itu semuanya dari kanan. Dan sesuatu yang sunnah itu memang bagusnya dari kanan. Kalau anjurannya di sini. Qadi Husain berkata, bersiwak diniatkan melakukan amalan sunnah. Tidak apa-apa bila memakai siwak orang lain atas izinnya berdasarkan hadis sahih mengenai hal itu. Maksudnya di sini, nah kita tuh kalau bersiwak itu harus berniat. Memang apa-apa itu harus diawali dengan niat. Baru tidak apa-apa bila memakai siwak orang lain atas izinnya. Maksudnya kita boleh meminjam siwak teman. Kan kita anda punya siwak nih, baru ada teman membawa siwak, baru kita meminjam siwaknya itu. Kalau orangnya bolehkan, nah boleh kita meminjamnya. Kalau berdasarkan di sini ya. Mereka juga menyatakan bahwa anak kecil dianjurkan untuk berlatih menggunakan siwak. Jadi anak kecil itu dari dia sudah kecil itu diajari cara bersiwak. Karena itu dianjurkan sekali agar saat dewasa nanti sudah terbiasa. Nah, jadi pas mereka sudah terbiasa, jadi dia tuh tidak kaget. Oh, itu ngapain ya? Sebelum orang suatu kan gigi gini-gini. Jadi kita ajari dia dari kecil, jadi biar dia tahu. Oh, itu dia bersiwak amal sunnah. Jadi terbiasa gitu.
layaknya ibadah lainnya. Nah, ibadah lainnya juga itu harus kita ajari dari anak-anak biar mereka nggak kaget lah. Jadi biar mereka terbiasa. Asy-Syaimali menyatakan bahwa saat hendak bersiwak lagi dianjurkan untuk membersihkan siwaknya terlebih dahulu. Nah, jadi kita sebelum bersiwak itu, siwak ini kita bersihkan. Entah itu pakai lap kah, atau kita bersihkan pakai air kah. Coba kita baca dulu. Pandangan ini bersumber pada hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW biasa bersiwak, kemudian beliau memberikan siwak kepadaku agar dicuci. Lalu aku memakainya terlebih dahulu, kemudian aku bersihkan. Setelah itu aku serahkan kepada beliau. Ini maksudnya Nabi Muhammad tuh bersiwak, selesai beliau bersiwak, kemudian beliau berikan siwak kepadaku, maksudnya kepada Aisyah. Itu maksudnya untuk dicuci, dibersihkan. Lalu aku memakainya terlebih dahulu, kemudian aku bersihkan. Lanjut, hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad jaid. Riwayat ini diartikan bila ada kotoran atau bau tidak sedap dan sejenisnya pada siwak. Nah, siwak ini kan setiap kita pakaikan di gigi kan pasti kotor lah, bekas gigi kita. Nah, kotoran itu kita bersihkan. Setelah kita memakai, baru kita lap, baru kita simpan biar dia tidak kotor. Asy-Syamili menyatakan bahwa makruh memasukkan siwak ke dalam air yang akan digunakan berwudu. Nah, maksudnya sini misalnya ada air satu tempat ember lah. Nah, air itu mau dipakai wudu. Jadi air yang mau dipakai wudu itu diambilkan itu enggak sampai lebih dari 2 kula. Nah, itu dipakai buat membersihkan siwak. Nah, dipakai, baru dibersihkan. Nah, selesai kita bersihkan siwak ini, habis itu air kita pakai wudu. Biasa wudu. Selesai kita wudu kan, nah selesai sudah. Nah, itu hukumnya kalau di sini makruh katanya. Coba kita baca lagi ya. Menyatakan, Asy-Syamili menyatakan bahwa makruh memasukkan siwak ke dalam air yang akan digunakan berwudu. Pendapat ini perlu diulas lagi dan seharusnya tidak dimakruhkan. Nah, mungkin ini pendapatnya dhaif ya, karena di sini tulisannya pendapat ini perlu diulas lagi dan seharusnya tidak dimakruhkan. Ar-Ruyani menyatakan bahwa sebagian pendapat kami berpendapat saat mulai bersiwak dianjurkan berdoa. Nah, kita sebelum memakai siwak ini dianjurkan berdoa. Kan pertama kita niat, habis niat baru kita baca doa. Nah, doanya tuh kalau di sini, ya Allah, dengan siwak ini putihkan gigiku, kuatkan gusiku, kuatkan bagian bawah langit-langit mulutku, dan berkahilah aku,
wahai yang paling pemudah di antara yang pemurah. Nah, baru kita kalau sudah baca doa, baru kita bersiwak. Inilah yang dia ucapkan meski tidak ada landasan hukumnya, tapi tidak apa-apa karena ini adalah doa baik, doa yang baik. Nah, berarti ini tidak ada landasannya. Nah, kita bersiwaknya sebagai doa kayak gini, tapi kan karena ini baik, ya apa-apa diamalkan. Terus sunnah-sunnah bersiwak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bersiwak sebelum sholat untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, jadi kita sebelum berangkat sholat, kita ini sebelum sholat, oh berarti kita, kalau kita mau takbir akan Allahu Akbar. Nah, sebelum itu kalau sudah qomat kan, baru kita pakai siwak. Tapi di sini sebelum sholat untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, ini semua sholat ya, sholat sunnah atau sholat wajib tuh, kalau menurut pendapat saya di sini kita bersiwak. Jadi sunnahkah, wajibkah sholat itu kita dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua, bersiwak setiap pagi dan sore untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, itu gimana ya? Mungkin pagi itu dari pas kita baru bangun tidur, nah kita tuh dianjurkan untuk bersiwak. Dan sore itu mungkin sebelum sholat maghrib ya, baru kita bersihkan. Yang ketiga, bersiwak saat berpuasa untuk membersihkan mulut dan gigi dan menghilangkan bau tidak sedap. Nah, bersiwak saat berpuasa ini maksudnya itu sebelum sahur, mungkin sesudah sahur kita membersihkan gigi pakai siwak kan, siapa tahu masih ada sisa-sisa makanan atau apa gitu, kotoran, untuk menghilangkan bau tidak sedap. Nah, kalau kita sekarang mungkin ya sikat gigi ya, dan pagi sore itu kita sikat gigi. Nah, siwak ini kalau sekarang itu ya cuma dipakai orang-orang untuk sebelum sholat aja. Mungkin yang saya tahu cuma itu. Atau ada lagi kan, ada pendapat lain kan, mungkin itu ya juga. Yang keempat, bersiwak dengan menggunakan dahan pohon ara yang berkualitas untuk membersihkan gigi, gusi, dan memberikan kesegaran pada napas. Bersiwak menggunakan dahan pohon ara yang berkualitas. Nah, ini saya tidak pernah tahu ya. Saya maksudnya tidak pernah lihat gitu. Ya mungkin begitulah, dapat tahu ada yang mengerti bisa dijelaskan. Yang kelima, saat gigi mulai menguning. Itu kalau gigi kita mulai menguning itu kita sudah, itu dianjurkan kita untuk bersiwak. Di kitabnya begitu sih. Kita lanjut ke 6. Saat terjadinya perubahan bau mulut setelah bangun tidur atau disebabkan penyakit karena tidak makan, bisa juga karena mengonsumsi makanan yang berubah bau dan mulut. Namun,
Ini misalnya contohnya kita makan kayak teh, jengkol, itu kan sesuatu yang bisa merubah bau mulut. Nah, itu kita dianjurkan bersiwak untuk menghilangkan bau dari makanan tersebut, atau disebabkan penyakit karena tidak makan. Nah, mungkin saya kurang tahu juga ya, penyakit karena tidak makan. Mungkin kalau makan mungkin mulutnya tuh bau gitu, asam lambung kan gitu. Nah, kita dianjurkan untuk bersiwak untuk menghilangkan bau itu. Bersiwak memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, membersihkan mulut dan gigi. Nah, manfaat siwak ini, dia bisa membersihkan mulut dan gigi, karena kan dia kan dipakai di mulutnya gini. Nah, ini dia otomatis kan membersihkan bagian gigi yang kotor-kotor gitu. Yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap di mulut. Nah, siwak itu juga dia kalau dipakai ke gigi tuh harum lah. Ada yang harum memang, yang pernah saya coba. Emang mulut itu jadi nggak bau gitu. Yang ketiga, menyegarkan napas. Nah, jadi napas tuh jadi enak, jadi dia tidak bau. Nah, yang keempat, membersihkan mulut dari cairan yang tidak berguna. Cairan yang tidak berguna itu apa ya maksudnya? Mungkin lendirkah yang ada di sela-sela gigi atau mulut itu. Jadi dia dengan kita bersiwak itu bersih lah, dan cairan-cairan yang tidak berguna itu. Yang keempat, membantu kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau saya pernah baca-baca itu, kalau kita bersiwak, gigi itu jadi sehat. Entah ada kandungan apa gitu, tapi katanya dia jadi bersih, sehat gitu. Ya, yang keenam, membantu kesehatan panca indera, termasuk penglihatan. Ini saya kurang tahu sih, tapi di buku tulisannya begitu. Ini saya cari, ada di bukunya, nanti saya kasih tahu. Yang ketujuh, membantu menghilangkan bau busuk di mulut. Nah, jadi kalau misalnya kita ada penyakit yang kayak penyakit bau mulut tuh, apa ya namanya? Ya pokoknya itulah, itu sangat bagus untuk bersiwak, dianjurkan sekali, biar bau-bau di mulut kita itu tidak menyengat, paling tidak mengurangi lah daripada bau menyengat itu. Yang kedelapan, membantu membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan dahan buah arak yang berkualitas. Terus, perbedaan pendapat. Siwak hukumnya sunnah, bukan wajib. Inilah mazhab kami.
dan mazhab seluruh ulama selain yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid dan sebagian besar sahabat-sahabat kami dari Daud bahwa ia mewajibkan siwak. Awi menuturkan bahwa Daud mewajibkannya dan menurutnya sholat tidak batal bila tidak bersiwak. Nah, maksudnya ini siwak itu hukumnya sunnah, bukan wajib di mazhab kita, tapi ada selain yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid dan sebagian besar sahabat-sahabat kami dari Daud bahwa ia mewajibkan siwak. Nah, yang Syekh Abu Hamid ini dia mewajibkan siwak. Awi menuturkan bahwa Daud mewajibkan dan menurutnya sholat tidak batal bila tidak bersiwak. Itu gimana ya? Dia tuh mewajibkan siwak, tapi dia mengatakan kalau tidak bersiwak sholat itu tidak batal. Nah, begitu maksudnya. Siwak itu wajib, tapi kalau kita sholat tapi tidak bersiwak, itu sholatnya tidak batal. Ishaq bin Rahawai menyatakan bahwa hukum bersiwak wajib. Nah, ini ada pendapat yang bilang wajib bila ditinggalkan secara sengaja membatalkan sholat. Nah, jadi tadi kan ada pendapat dari Syekh Abu Hamid itu kalau dia kan siwak itu hukumnya wajib bagi Syekh Abu Hamid tadi. Nah, jadi kalau dia tidak bersiwak tapi dia sholat, nah sholatnya itu tidak batal. Sedangkan pendapat dari Ishaq bin Rahawai, dia tuh menyatakan bahwa kalau orang sholat tapi tidak bersiwak atau dia lupa siwak sudah ditinggalkannya secara sengaja, nah sholatnya itu batal. Tapi di sini tulisannya secara sengaja. Nah, mungkin kalau misalnya atau orang lupa atau tidak sengaja itu tidak batal sholatnya. Abu Hamid keliru dalam riwayat tentang wajibnya bersiwak dari Daud. Mazhab Daud menyatakan bersiwak hukumnya sunnah karena para sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa menurutnya sunnah mereka mengingkari wajib bersiwak. Nah ya, jadi ini kita kembali lagi ya. Nah, Syekh Abu Hamid ini di bagian bawah nih keliru dalam riwayat tentang wajibnya bersiwak dari Daud. Setelah itu mereka menyatakan bersiwak itu hukumnya sunnah. Nah, kita lanjut. Mereka mengingkari wajibnya bersiwak. Nah, bertahan ini tidak sepatutnya dilayangkan kepada Muhammad. Pandangan Daud didasarkan pada tekstual perintah, sementara para sahabat kami berdalil seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya
dan Al-Muqtasar dengan hadis Abu Hurairah yang telah kami sebut sebelumnya. Nah, ini dasar hadisnya. Laula an asaqu ala ummati lam ra'at saya ulang ya. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisauqi inda kulla sholatin. Tulisannya terlalu kecil. Andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Nah, ini hadis yang dipakai oleh Abu Daud tadi, bahwa mengatakan bersiwak itu sunnah. Nah, kesimpulannya, sepakat para ulama kita mengatakan bahwa bersiwak itu sunnah. Nah, tadi dasar hadisnya ini kan, dan memang rata-rata mazhab kita menyatakan bahwa bersiwak itu sunnah. Dan latihlah anak atau adik kita bersiwak agar besarnya mereka terbiasa. Nah, kita tuh mengajari anak-anak itu tidak harus dengan paksaan. Bisa saja kita dengan memberikan dia contoh. Misalnya kita setiap mau sholat lah, atau mau beraktivitas atau baru bangun, kita bersiwak kan, kita lihatkan aja di depan adik-adik kita kan, anak-anak kita. Nah, mereka itu pasti kan melihat. Nah, dari dia melihat itu, dia penasaran. Pasti nanti misalnya, Kak, apa sih itu, Kak? Apa gunanya itu? Nanti dia penasaran, dia bakal coba. Nah, baru kita, kalau sudah dia mulai mencoba, baru kita ajari gunanya loh ini. Kita jelaskan biar dia paham. Nah, nanti pas dia sudah besar kan, terbiasa, jadi enak. Kalau anak-anak itu kita ajari kadang dengan paksaan, ya kadang dia melakukannya itu dia dengan main-main karena ada unsur paksaan. Nah, dan mulailah hal-hal yang sunnah dari kanan, seperti bersiwak. Nah, jadi itu ya, semua amal sunnah itu lebih bagus diawali dari sebelah kanan. Mungkin ada amalan sunnah yang dimulai dari kiri, tapi saya kurang tahu juga. Tapi yang saya tahu rata-rata amalan sunnah itu dimulai dari sebelah kanan, kayak bersiwak, masuk rumah, dan banyak lagi. Nah, mungkin sampai sini saja yang saya dapat sampaikan. Sebenarnya saya masih banyak-banyak belajar. Jadi kalau misalnya ada yang saya sampaikan itu salah, tolong bisa dibenarkan agar tidak tersesat. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.